Halo kawan ATM, senang bisa berjumpa teman-teman kembali. Tentunya kabar baik aja ya. Baik, rangkuman film berikut ini masih dilanjutkan Super Sentai, yakni Yakuju Sentai Go Rangers. Sebelum pertarungan antara Go Rangers dengan bayangan mereka sendiri, tiba-tiba Yabayba datang bersama Tetom. Dia dengan sukacita memberikan makanan kembali kepada bosnya itu. Dia berkata, ini makanan buatan Tetom. Namun, setelah dibuka, ternyata menunya sama dengan makanan ciptaan Suesue. Rasetsu kembali melemparkan makanan itu. Sekarang, yang kecewa bukannya Yabayba, tapi Tetom. Itu makanan beneran buatannya, memakai resep Suesue. Ia marah banget, dan gak akan memasakkan makanan selamanya buat Rasetsu. Mendengar itu, Rasetsu bukannya minta maaf, malah kesalahan tetap dilimpahkan pada bawahannya. Pantaslah Yabayba berkata, bosnya itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan untuk kesalahan yang tidak dia buat, Yabayba akan dihukum melawan bayangannya sendiri sampai dead. Lantas Dorodoro pun mengerjakan perintah Rasutse. Dia nggak mikir apa. Kelak bisa saja dia diberlakukan seperti Yabayba dan Suesue. Aneh bin ajaib, secara nggak sengaja bayangan yang diciptakan Dorodoro justru bayangan dirinya sendiri. Sebab nggak sengaja bayangan tadi kena pantulan cermin di tangan Yabayba. Kini Dorodoro akan melawan bayangannya sendiri. Baru tahu dia. Kesempatan bagi Gauret menembaki bayangan Dorodoro. Maka dengan hancurnya bayangan itu, semua bayangan sirna. Sebagai ganti atas kekesalan Rasetsu, dia menyandera Tetom. Dan Yabayba, ya nggak ngerti juga dengan bangsa Orc ini. Dia masih saja membela bosnya dengan memperbesar Dorodoro. Dia pikir bakal mendapat pujian dari Rasetsu. Justru yang ada seperti ini. Rasetsu minta Dorodoro mengeluarkan ilmu andalan ninja Orc, yakni jurus penyegel arwah Orge. Go Rangers pun menghilang. Mereka dibawa ke alam Ru Orge. Di sana mereka berjumpa kembali dengan Orc yang telah tewas. Sulit bagi mereka untuk menang. Panggilan mereka kepada binatang suci pun gak terdengar. Dunia ini sangat berbeda. Sementara Tetom juga mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Rasutse. Dia babak belur dihajar mereka. Rasutse itu makhluk satu tubuh dua mulut. Syukur aja power animal tiba-tiba datang. Untuk sementara Tetom selamat. Rasutse minggat. Tetom teringat teman-temannya. Dia coba minta bantuan Gaugat. Namun gak didapat. Go Ranger telah diserahkan pada dirinya sepenuhnya. Dalam kesedihannya, Tetom melihat ada sepotong tahu. Dia akan memasakkan makanan buat Go Rangers lagi. Tiba-tiba Go King jadi semakin membesar. Dan singa membara. Lalu Go Falcon juga muncul. Serta Buso yang sakral bergabung. Membentuk yang namanya Gao Centaurus. Mungkin ini jawaban atas doa Tetom. Gao Centaurus bisa menembus alam roh. Maka pertarungan dua raksasa pun berlangsung seru. Dan kemenangan di pihak Gao Centaurus. Untuk mengembalikan kesehatan Tetom pasca mendapat kekerasan dari Rasutse, dia kembali ke dalam kolam suci dan Go Rangers pun beristirahat. Sementara itu, Rasetsu mengatur siasat agar bisa berjaya di bumi, menggantikan bangsa manusia dengan menghancurkan Gaurok. Dan malam itu dari Jippon Gauret keluar makhluk aneh. Keesokan harinya, Gaurok seperti terkena gempa. Go Rangers pun mencari penyebabnya. Di luar Gaurok, Rasetsu telah menanti. Katanya, ini adalah pagi terakhir bagi Go Rangers. Perkataan Rasetsu nggak main-main. Terbukti saat hendak akses, Jippon Go Rangers pada patah semua. Ini karena busin Rasetsu. Mereka bisa mengetahui Gaurok sebab busin itu, yang ditanam sewaktu Gauret meminjamkannya pada Oak Christmas. Kini tanpa Jippon, Gauret tak berdaya. Mereka jadi bulan-bulanan Rasetsu.
Semangat saja tidak cukup. Mereka bakal hancur. Di detik-detik akan dihabisi, syukur ada satu kesatria muncul, yakni Gao Silver. Untunglah dia nggak tinggal di Gaurok, jadi Jiponnya nggak dimakan laba-laba orc. Bahkan Tetom kini sudah dililit pakai sarangnya. Kehadiran Gao Silver seorang diri nggak bisa berbuat banyak. Ia pun kembali ke wujud asalnya. Jiponnya diinjak. Kini Gao Rangers benar-benar pada masa sulit. Lebih parah lagi, Gaurok dalam kendalinya. Gaurok kemudian dibanting ke bumi. Kasihan Tetom di dalamnya. Dia nggak bisa berbuat banyak karena tubuhnya masih terikat sarang laba-laba. Lalu Rasetsu menelan busingnya hingga menambah kekuatan Rasetsu. Dia jadi membesar sehingga dengan mudah menghancurkan Gaurok. Gao Rangers hanya meratapi nasib Tetom, apakah dia selamat atau tidak. Dalam keadaan sulit begini, tiba-tiba Power Animal hadir, lengkap dengan Gao Gorilla. Rupa-rupanya mereka telah menolong Tetom terlebih dahulu. Tetom selamat, semua pada bergembira. Kemudian dia meminta Gaudir memperbaiki Jippon. Otomatis Jippon kembali normal. Maka Gao Rangers bisa akses kembali. Meski dua Gao bisa dikalahkan Rasetsu, tapi kehadiran Gao Centaurus menamatkan cerita Hypnosdo ketiga, Rasetsu. Ini semua berkat perjuangan Tetom. Mina, yatta ne. Dari bangsa Orc, kini tersisa Yabaiba. Dia masih mencari-cari di mana Hypnosdo yang baru. Bagi Gao Rangers, ini kesempatan menghancurkan sisa Orc itu. Dia bukanlah lawan yang kuat. Dan ada baiknya sekarang gantian mereka yang menyerang markas Orc. Pencarian alamat Orc pun dimulai. Di tempat lain, Yabaiba bertemu teman baru. Dia mengaku Orc tahun baru. Seorang Orgetes muncul mengabarkan Gao Rangers mencari markas mereka. Lalu, Orc tahun baru ditunjuk untuk menghadang. Namun, dia bukanlah Orc terkuat. Dia sangat mudah dikalahkan. Yabaiba semakin resah. Markas mereka akan diketahui. Lalu, dia mematret kertas petunjuk arah. Kemudian, Orc tahun baru menantang Gao Rangers bermain pertandingan. Bila pengen lolos ke markas Orc, yakni permainan Hanetsuki, permainan tradisional, semacam pingpong tapi tanpa meja. Padahal kesempatan ini dipakai Yabaiba buat menghilangkan jejak sesuai kertas peta. Akhirnya, Gauret mengetahui rencana tipuan Ox ini, maka Ox tahun baru pun dihajar. Ox tahun baru terlalu awal kalah, kata Yabaiba. Kerjaan mereka belum selesai. Lantas ia menjadikan Orc tahun baru jadi raksasa. Sementara Gao Rangers menghadapi Orc raksasa, dia memakai pekerja Orgetes yang telah dibuat raksasa pula. Hal ini memancing Gauret untuk melihat apa yang diperbuat Orgetes itu. Belum kesampaian, pekerjaan Orgetes telah selesai, sehingga Gauret pun kehilangan jejak dalam upaya mencari markas Orc. Sudah lama nggak ada tanda-tanda Orc mengacau. Bukan berarti nggak ada Orc lagi. Barusan Putaro sebagai perwujudan Gaugat memberi kabar bentar lagi bakal terjadi pertempuran hebat melawan Orc terakhir. Dia bukan Hypnosdo, tapi kumpulan semua roh jahat membentuk satu kekuatan. Tak lama muncul Orc mesin uap. Apa dia yang dimaksud Orc terkuat? Sepertinya emang iya. Orc mesin uap kebal senjata. Di sisi lain, Yabaiba hendak mengembalikan Suesue ke bumi. Ia sedih nggak punya teman. Suesue memberinya cara mengembalikannya dari neraka Orge. Lalu Yabaiba pun muncul di tengah pertarungan. Semula Gao Rangers sudah patah semangat. Tiba-tiba merasa sangat heran dengan tindakan Yabaiba. Dia bukannya melawan Gao Rangers bersama Orc mesin uap, malah sebaliknya.
ia menghantam balik kepada orc mesin uap. Dan ia mendesak agar Go Ranger segera melibaskan pedang bintang suci pada orc mesin uap. Kesempatan ini nggak disia-siakan Go Rangers, maka orc mesin uap pun modiar. Ada peristiwa spesial yang diharapkan Yabayba dari libasan pedang Go Rangers itu. Ia berhasil mendapatkan energi pedang bintang suci yang menyatu pada tanduk Shue. Inilah tujuannya berbalik menyerang kawan sendiri demi Shue kembali. Go Rangers bertanya apakah dia sudah insaf? Jelas enggak. Ia menjadikan orc mesin uap raksasa sebagai perantara maksudnya. Mau tak mau, Go Rangers harus menyelesaikan orc raksasa ini dahulu. Orc mesin uap memang terkenal sulit dikalahkan. Bahkan, semua kekuatan binatang suci bisa dikalahkan. Yang tersisa hanya Go Bison, Hammerhead, Go Wolf, dan Go Falcon. Lalu mereka membentuk kekuatan bernama Go Icarus Another Foot and Arm. Mode defense-nya amat tangguh, sehingga mampu menahan gempuran api orc mesin uap. Energinya lebih kuat dari Go Icarus biasa. Bersamaan dengan hancurnya orc mesin uap, Yabayba pun mendapatkan pancingnya ada yang mengena. Shue berhasil dinaikkan kembali ke permukaan. Mereka pun reunian. Di balik kemunculan Shue dari neraka, ia dibonceng oleh roh 3 Highness Duke. Ini akan berbahaya. Di sela-sela perayaan tahun baru, Go Rangers tetap memikirkan sosok terakhir yang akan mereka lawan. Dan Yabayba telah menaikkan Shue kembali dari neraka orc. Bersamaan dengan itu, ada sosok yang menakutkan ikut nebeng. Dia adalah Highness Duke. Soten, Ura, dan Rasetsu. Kehadiran mereka telah dinanti patung orc dan memberi kekuatan super pada ketiga Highness Duke. Kemudian atas jasanya, Shue diberi kekuatan sebagai penyihir orc. Mereka pun siap melawan Go Rangers kembali. Itu dikatakan Tetom karena ada sinyal orc muncul. Go Rangers hanya berpikir musuh terakhir mereka Yabayba. Itu akan mudah diakhiri dan misi kelar. Mereka akan menjalani profesi masing-masing. Anak buah Yabayba dengan mudah dikalahkan. Seterusnya mereka memburu Yabayba. Inilah orc terakhir pikir Go Rangers. Lalu tiba-tiba ada perintah dari Tetom. Ada energi orc baru yang sangat kuat. Namun Go Rangers nggak yakin. Bukankah Yabayba saja yang tersisa? Mereka salah. Ternyata ada Shue, bahkan kata Yabayba, Highness Duke juga telah kembali. Go Rangers langsung mendapat serangan pertama. Mereka akan menghancurkan bumi dan membangun dunia orc yang baru. Gimana ya kalau dunia isinya orc semua? Apa bumi akan damai seperti cita-cita mereka? Kalau Go Rangers punya senjata menyatukan pedang binatang suci, maka para Highness Duke pun menyatukan ketiga kekuatan roh jahat mereka. Disebut Shura Hyakiken. Dan ini hasilnya. Ketika Go Rangers berada di situasi genting, maka Power Animal akan muncul. Namun lagi-lagi mereka pun dibuat kocak-kacir. Di detik-detik hendak dihabisi, mereka tiba-tiba menghilang. Highness Duke merasa kecolongan. Go Rangers telah merasakan kekuatan orc yang tiada tanding. Mereka pada terluka parah. Akan mampukah mereka melewati semua ini? Bersambung, Nek.